Idul Fitri yang seharusnya penuh tawa, tapi di rumah ini hanya ada sunyi yang menyayat hati. Apa yang sebenarnya ditunggu seorang ibu yang kesepian? Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui celah jendela rumah Bu Marni, menerangi ruangan yang penuh kenangan. Tapi, ruangan itu terasa dingin. Tidak ada suara anak-anak yang biasa berebut baju baru, atau tawa cucu-cucu yang berlari di halaman. Hanya ada suara kipas angin tua yang berputar pelan. Di ruang tamu, Bu Marni duduk dengan tenang. Tetapi, matanya terus memandangi sebuah foto keluarga dalam bingkai yang sedikit retak. Tangannya gemetar saat mengusap foto itu. Dulu, mereka selalu ada di sini, gumamnya. Ia ingat masa-masa ketika rumah itu penuh tawa, suara anak-anaknya berebut kue lebaran, pelukan hangat cucu-cucunya, dan cerita panjang mereka tentang kehidupan di kota. Tapi sekarang, semua itu hanya bayangan. Pesan singkat dari anak-anaknya beberapa hari lalu terus terngiang di telinganya. "Maaf, Mak, tahun ini kami nggak bisa pulang." Pintu rumah itu kini seperti saksi bisu, berdiri tanpa suara, menunggu ketukan yang tak pernah datang. Bu Marni tidak menangis. Ia bangkit dari kursinya dan menuju dapur. Tangannya yang keriput mulai bekerja, memasak ketupat, opor, dan rendang, seperti yang biasa ia lakukan setiap Idul Fitri. Tapi kali ini, setiap potongan daging yang ia masukkan ke panci terasa hampa. "Untuk siapa lagi, Marni?" bisiknya. Tapi ia tetap melanjutkan, seolah rutinitas itu adalah caranya menjaga kenangan tetap hidup. Ketika semuanya selesai, ia menata meja makan seperti biasa. Piring-piring putih, gelas-gelas bening, tersusun rapi. Tapi meja itu, yang dulu penuh dengan tawa dan cerita, kini hanya diisi dengan kesunyian. "Mungkin tahun depan," bisiknya pelan, meski hatinya tahu, itu adalah harapan yang ia ulang setiap tahun. Tapi, bagaimana jika doa kecilnya hari ini dijawab? Usai salat Idul Fitri, Bu Marni kembali ke ruang tamu. Ia duduk di kursinya, memandang pintu rumah yang tertutup rapat. Pintu itu seperti simbol dari semua rindu yang ia simpan, diam, dan tak bergeming. Hatinya berbisik, "Tuhan, pulangkan mereka, walau hanya sebentar." Bahkan televisi, yang biasa mengisi keheningan, kini ia matikan. Ruangan itu terasa begitu kosong, seolah setiap sudutnya menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Tapi tiba-tiba, suara motor terdengar dari kejauhan. Jantung Bu Marni berdegup. Ia berdiri perlahan, hatinya dipenuhi harapan kecil yang ia tahu bisa saja mengecewakannya. Ketika ia membuka pintu, anak bungsunya berdiri di sana, tersenyum lebar sambil membawa tas besar. "Mak, selamat Idul Fitri," katanya sambil memeluk Bu Marni erat. Ketika harapan yang hampir pudar menjadi kenyataan, segalanya terasa seperti mimpi yang indah. Sebelum Bu Marni bisa berkata apa-apa, suara mobil terdengar di belakangnya. Anak kedua dan anak sulungnya turun dari mobil, membawa pasangan dan cucu-cucu yang belum pernah ia temui. Tangis Bu Marni pecah seketika. Ia memeluk mereka satu persatu, memastikan bahwa momen ini nyata. Anak sulungnya berkata, "Mak, maaf kami bohong. Kami memang ingin memberikan kejutan. Mak, rindu nggak sama cucu-cucu?" Ketupat dan opor yang tadinya terasa hambar kini menjadi hidangan yang penuh cinta. Tawa riuh memenuhi rumah itu lagi, menggantikan sunyi yang selama ini menghantui. Di ruang tamu, Bu Marni duduk dikelilingi anak-anak dan cucu-cucunya. Tangannya tak berhenti menyentuh wajah cucu-cucunya, memastikan bahwa mereka benar-benar ada di sana. Malam itu, Bu Marni duduk di teras rumah, menatap bintang. Dengan senyum yang penuh kelegaan, ia berbisik dalam hati, "Hidupku mungkin penuh kesunyian, tapi cinta mereka selalu ada. Di setiap langkah kecil yang membawa mereka pulang. Hari ini, hatiku penuh. Di tengah kesibukan dunia, jangan lupa bahwa ada pintu yang selalu terbuka untukmu. Ada hati yang menunggumu dengan cinta yang tak pernah pudar." Terakhir, saya minta dukungannya untuk channel ini dengan like, share, dan subscribe. Terima kasih.